Oh, selamat siang untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Kali ini kita memasuki hutan yang ada di Baru di Kecamatan Labaleda. Jadi hutan ini berstatus sebagai pemilik pemerintah setempat Kabupaten Manggarai Timur ya. Ya, pada kesempatan ini kami masuk ke hutan untuk bagaimana proses untuk kupas kulit kayu untuk digunakan eh, apa namanya di moke itu untuk campur dengan moke agar sedikit terasa pahit. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk proses pengupasan kulit kayu ini. Tentu ini bukan hal yang mudah kawan-kawannya. Jadi proses pengupasan kulit kayu ini untuk digunakan untuk menjadi moke Manggarai. Jadi kalau biasa disebut di Manggarai itu tuh moke. Jadi hari ini kita memasuki hutan yang ya lumayan serem ya. Jadi saya tadi sama pamanku untuk masuk sini. Tunggu sebentar ya. Jadi hutan ini sebagai hutan lindung yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. Jadi tidak bisa digarap oleh masyarakat setempat ya, karena ini hutan milik pemerintah. Sepertinya pernah masuk motor di sini kawan-kawan. Jadi kayaknya sering sekali orang kesini. Jadi hutan ini sangat luas sekali. Hutan lindung namanya. Mungkin di sini juga banyak pelindungnya kawan-kawan. Kita tidak tahu. Jadi mau bagaimana serumnya hutan ini, kita masuk saja ya kawan-kawan. Kita percaya bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan semuanya. Jadi capek karena perjalanan jauh, saya istirahat dulu sambil menikmati pemandangan yang ada ya kawan-kawan. Jadi sebenarnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur itu sangat luar biasa sekali kawan-kawan. Cuman pengelolaannya kurang bagus oleh pemerintah. Karena itu kita melihat bahwa keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur. Jadi kita mencoba bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Manggarai Timur, yang pertama itu adalah pertanian, yang kedua perikanan, juga sudah itu pariwisata. Jadi inilah sumber daya alam yang dimiliki oleh Manggarai Timur. Sebenarnya Manggarai Timur itu ya kalau dibilang pendapatan daerahnya sudah cukup lumayan, cuman tata kelola pemerintahnya harus diperbaiki. Yang pertama misalnya menempatkan orang dalam suatu instansi itu harus berdasarkan kapasitas dan kapabilitas, bukan hanya menempatkan orang karena politik balas jasa begitu kawan-kawan. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat segala elemen
tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat agar menghadapi pemilu dan pileg serta pilkada yang akan eh, apa yang dilakukan 2024 ini, semoga bisa menghasilkan pemimpin yang memiliki kompeten dan memiliki integritas yang bisa memimpin. Karena ya kalau dibilang pemimpin kan artinya kawan-kawan bisa pimpin lah. Karena pemimpin yang tidak memiliki kepemimpinan artinya buku yang tanpa isinya, kawan-kawan. Jadi kita berharap agar masyarakat harus betul-betul mencermati dan melihat baik-baik apa yang terjadi sekarang ini. Jadi mulai pertanian, tidak ada campur tangan dari pemerintah untuk bagaimana mengelola pertanian dari petani atau dari masyarakat. Jadi tetapi yang menjadi kejanggalan adalah pemerintah mengklaim bahwa ini atas dasar kerja keras dari pemerintah itu. Jadi mereka mengatakan segala penghasilan, segala pencapaian, bagaimana perkembangan ekonomi di daerah khusus Manggarai Timur itu atas dasar kerja keras pemerintah. Nah itu kan sangat lucu sekali, kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau dilihat pemerintah itu tutup mata. Mereka hanya mengklaim bahwa itu atas dasar kerja pemerintah. Bagaimana peningkatan ekonomi Manggarai Timur 2022, 2023 sampai dari 2024 ini itu sangat, ya menurut saya apalah ya, tidak ada kerja dari pemerintah. Dan juga misalnya pariwisata, kalau Manggarai Barat di sana pariwisata mereka itu sangat luar biasa, karena mereka memperhatikan pariwisata bagaimana keadaan global sekarang ini, sehingga para wisatawan berkunjung ke Manggarai Barat, yaitu Labuan Bajo. Kita berharap juga agar pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Timur bisa dikelola dengan baik agar tidak ketiduran, begitu. Dan juga menyangkut perikanan, para nelayan yang ada itu didorong untuk bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin agar pendapatan mereka juga lumayan, begitu. Jadi kita mengkritik pemerintah itu bukan atas dasar kebencian atau fitnah, itu bukan, kawan-kawan. Ini berdasarkan karena perasaan kita, kebatinan kita itu ya tidak merasa keadilan itu ada. Bagaimana sila kelima dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara kondisi yang terjadi tidak sesuai, kawan-kawan. Itu makanya kita selalu bergerak, bangun untuk melawan. Segala kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat itu harus dilawan, karena kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Dan begitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa oh ini orang desa, jadi video ini juga di hutan, bagaimana orang ini bisa dipercaya? Jadi kawan-kawan, saya sengaja buat video di hutan ini agar kawan-kawan tahu bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Manggarai Timur itu tidak dikelola oleh pemerintah. Artinya pemerintah hanya menikmati segala keresahan, segala keluh kesah yang terjadi di masyarakat. Segala infrastruktur jalan tidak dilihat,
sudah itu air minum bersih untuk masyarakat tidak diperhatikan, bagaimana mau sejahtera. Nah, kemarin kan waktu sebelum pemilihan pilkada Kabupaten Manggarai Timur, di mana paket yang terpilih kemarin Asep membawa slogan itu sebar. Sebar ini identik juga dengan Manggarai, ya, identik dengan bahasa Manggarai sebar yaitu rajin. Tetapi maksud dari beliau itu kemarin adalah sebar itu sejahtera, berbudaya dan berdaya. Jadi kalau lihat kondisi hari ini, bahwa apakah masyarakat Manggarai Timur sudah sejahtera atau tidak, jadi begitu. Tapi kita melihat dengan dua mata yang kita rasakan bahwa masyarakat Manggarai Timur tidak ada yang namanya sejahtera. Itu hanya kebohongan, janji manis dari paket aset kemarin Ande Agas dan Stefanus Jagur, ya, yang kemarin wakil bupati itu sudah meninggal. Jadi kita harus melawan karena pilkada akan kita hadapi 2024. Semoga seluruh elemen, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama agar mari bersatu untuk membangkit bagaimana kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Kita harus maju pantang mundur, jangan pernah takut melawan siapapun pemimpin yang mencoba untuk menipu masyarakat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga video ini bermanfaat, yang walaupun di tempatnya sangat sederhana. Terima kasih.